Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziva Nurhaliza dengan NIM 203516516016087 dari Ruang 1 Mata Kuliah Psikologi Komunikasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk menertibkan pedagang kaki lima oleh Lydia Monalisa Francisca, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman tahun 2015. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Dalam sebuah proses komunikasi dikatakan akan sukses jika menunjukkan rasa kepercayaan bagi komunikannya. Ketika melakukan komunikasi, maka komunikator tidak hanya membuat seseorang percaya, tetapi memberikan pengaruh dalam keadaan dia sendiri. Komunikator dapat dipercaya jika pihak komunikan mendapatkan kepuasan dari usaha komunikator memberikan kepercayaannya, sehingga komunikan akan tunduk terhadap pesan dari komunikator itu sendiri. Hovland dan West menyebutkan bahwa etos terdiri atas dua unsur. Yang pertama ada keahlian dan yang kedua ada kepercayaan. Wisata di kota Samarinda, yaitu Taman Tepian Mahakam, banyak didatangi oleh penduduk asli dan pendatang baru, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk terjalinnya kebersihan di sekitar Taman Tepian Mahakam tersebut, dan akan membuat penataan bagi pedagang kaki lima sehingga tetap rapi dan efektif dalam berjualan. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan komunikasi terhadap pedagang kaki lima harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung, agar terjalinnya komunikasi yang efektif, sehingga tidak ada gangguan dalam penyampaian pesan dan perbedaan pada makna kata. Kerangka teori. 1. Teori peran. Peran adalah aktivitas atau harapan terhadap orang lain yang diperankan dalam suatu sistem dalam sosial atau organisasi tersebut. Menurut Linton, peran digunakan untuk memberikan deskripsi atas posisi dan kedudukan. Sedangkan pengertian peran menurut Suhardono dapat dilihat melalui dua cara, yaitu melalui historis yang menjelaskan bahwa peran adalah karakter yang sudah ada di dalam diri kita, dan melalui ilmu sosial yang menjelaskan bahwa peran adalah fungsi yang dibawa oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya di posisi struktur tertentu. Yang kedua ada psikologi komunikator. Menurut Aristoteles bahwa karakteristik dari komunikator adalah etos. Etos adalah sumber kepercayaan dari seseorang komunikator untuk membuat orang lain percaya. Etos terdiri atas pikiran yang baik dan sifat-sifat yang baik. Ketiga, kredibilitas. Kredibilitas adalah persepsi komunikasi mengenai sifat dari komunikator tersebut. Secara sederhananya adalah pandangan komunikat terhadap komunikator. Persepsi dapat berubah-ubah tergantung dengan kondisi dan situasi dari pelaku persepsi tersebut. Komponen dalam kredibilitas meliputi keahlian yang merupakan kesan dari komunikat berdasarkan kemampuan komunikator dalam hubungan. Dan yang kedua ada kepercayaan komunikat berdasarkan watak dari komunikator tersebut. Yang keempat, atraksi. Daya dari komunikator yang bersumber melalui fisik komunikator dan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik fisik tersebut. Komunikator yang dikagumi memungkinkan dapat dipercaya dan menerima kepuasan sehingga komunikat akan tunduk terhadap pesan dari komunikator. Yang kelima ada kekuasaan. Kemampuan dalam menimbulkan sebuah ketundukan antara komunikator dengan komunikan. Kekuasaan ini membuat komunikator menjadi kasar dan memaksa komunikasi karena merasa dirinya mempunyai kekuasaan tertinggi. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Peneliti menggunakan penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode pemecahan masalah yang diselidiki melalui gambaran objek penelitian secara fakta dan akurat. Yang kedua, melalui sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Digunakan untuk memperoleh informan yang merupakan seseorang yang terlibat langsung atau mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, menggunakan teknik accidental sampling. Digunakan untuk menentukan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Yang ketiga, data primer diambil melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada informal. Yang terakhir, data sekunder diambil melalui beberapa sumber informasi lain yang masih bersangkutan dengan topik permasalahan ini. 3. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan hasil dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi tempat secara langsung,
wawancara dengan informasi secara langsung, dan dokumentasi. Yang keempat ada teknik analisis data. Pada teknik analisis data menggunakan metode deskripsi kualitatif dalam penelitian ini, dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, peran Satuan Polisi Praja sesuai dengan peraturan di Samarinda. Dalam mewujudkan perannya, maka Satuan Polisi Praja membina ketentraman dan ketertiban lingkungan, serta masyarakatnya dapat menciptakan suatu pedoman yang dapat dijadikan suatu acuan untuk mengingat tugas dari Satpol PP. Peran Satpol PP adalah untuk mengawasi dan mengendalikan para pedagang kaki lima sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ada dalam kota Samarinda ini. Satpol PP juga melaksanakan tugasnya untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Kedua, ada hambatan dan pendukung peran Satpol PP. Hambatan yang terjadi saat dilakukannya penertiban pada pedagang kaki lima karena kurangnya wawasan dan kesadaran yang mengakibatkan pikiran-pikiran negatif terhadap Satpol PP, serta kurangnya anggota dan prasarana dalam penertiban tersebut. Sedangkan faktor pendukung dari proses penertiban ini adalah jika pedagang kaki lima dapat mengerti maksud dari Satpol PP tentang peraturan yang telah berlaku, sehingga para pedagang kaki lima ini dapat diberikan penyuluhan dan pengawasan. Faktor pendukung maupun hambatan dari psikologi komunikator ini menjadi efektif terletak pada Satpol PP dapat dipercaya oleh pedagang kaki lima melalui sikap dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kesimpulan pada materi kali ini adalah dalam proses psikologi komunikator, Satpol PP telah menyampaikan pesan dan informasinya sudah diterima dengan jelas dan baik oleh pedagang kaki lima, serta membuat pedagang kaki lima ingin dimengerti pula alasan mengapa ia berjualan di sekitar taman. Beberapa dari pedagang kaki lima telah beranggapan bahwa Satpol PP melakukan penertiban dengan sikap yang baik dan juga sopan melalui komunikasinya. Dan kesetaraan yang diberikan oleh Satpol PP kepada pedagang kaki lima tidak dibeda-bedakan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berjualannya, dan itu yang menjadikan Satpol PP terkadang dipercaya oleh pedagang kaki lima. Dan untuk sarannya adalah pemerintah mendekatkan lagi kepada pedagang kaki lima dengan cara memberikan tempat untuk berjualan, sehingga di setiap taman atau jalanan tidak terjadi kemacetan dan pencemaran lingkungannya. Serta Satpol PP lebih mendekatkan diri dan membantu dalam menertibkan pedagang tidak menggunakan kekerasan, sehingga pedagang kaki lima juga akan mengerti maksud dan tujuan terjadinya penertiban tersebut. Sekian presentasi dari saya dan mohon maaf jika ada salah penyebutan kata dan juga penyebutan nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.